Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terhadap judul acara rapat kita pada hari ini, kita kan sudah sepakat dan sudah di dalam bersama pemerintah yang dipimpin orang kaya di Indonesia, Pak Rio katanya. Dari pendalaman yang telah dilakukan, yang sudah cukup dalam barangkali, telah dirancang suatu kesimpulan. Apakah kita tayangkan rancangannya? Setuju? Iya, kalau Pak Rio kelihatannya ngangguk terus itu. Nah, silakan Pak Dolpi untuk membacakan itu. Rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan pengambilan keputusan penyertaan modal negara tunai dan non-tunai tahun anggaran 2024, masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024, Rabu 3 Juli 2024. Komisi 11 DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi 11 DPR RI telah melakukan pendalaman atas penyertaan modal negara tunai dan non-tunai tahun anggaran 2024. 2. Komisi 11 DPR RI menyetujui PMN tunai dan non-tunai pada APBN tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut. PMN tunai tahun anggaran 2024, PT Sarana Multigria Finansial Persero sebesar Rp1.891 miliar. 2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp5 triliun. PMN dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, good corporate governance, dan tidak mengulang kesalahan pengelolaan. Komisi 11 DPR RI akan meminta BPK RI melakukan audit kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI. 3. PT Kereta Api Indonesia Persero sebesar Rp2 triliun. 4. PT Industri Kereta Api Indonesia sebesar Rp965 miliar. 5. PT Hutama Karya Persero sebesar Rp1 triliun. 6. PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero sebesar Rp1,5 triliun untuk uang muka pengadaan 3 unit kapal baru penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia yang telah melewati batas usia operasi. 7. Kewajiban penjaminan pemerintah sebesar Rp635 miliar. Pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya kebijakan program dan kinerja pada masing-masing badan usaha milik negara sebagaimana terlampir yang telah disepakati di dalam rapat pendalaman bersama dengan masing-masing BUMN. 8. Pemerintah tidak melaksanakan PMN tunai yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi tahun anggaran 2024 kepada Bank Tanah sebesar Rp1 triliun. Huruf B. PMN non-tunai tahun anggaran 2024, PT Hutama Karya Persero berupa barang milik negara dengan nilai wajar sebesar Rp1.938.044.104. PT Land Industri Persero berupa konversi utang sebesar Rp649.229.800,48 sampai ada Rp48. 3. PT Bio Farma Persero berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp61.537.000. PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1.207.507.101.000. PT Faruna Tirta Perkasa Persero berupa BNM dengan nilai wajar sebesar Rp24.127.146.000. PT ASDP Indonesia Ferry Persero berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp360.531.225.000. Perum Damri berupa BMN dengan nilai wajar sebesar
Rp460.721.700.000. Perum LPPNPI Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301.892.091.817. PT Pertamina Persero berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4.182.932.836.180. PT Perkebunan Nusantara 3 Persero berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828.365.982. Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1.999.804.000. PT Dana Reksa Persero berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3.341.151.451.745. Pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya kebijakan, program, dan kinerja pada masing-masing BUMN sebagaimana terlampir hasil dari kesepakatan pada pendalaman dengan masing-masing BUMN. 3. BUMN yang mendapatkan penyertaan modal negara tunai, penyertaan modal negara non-tunai yang berasal dari konversi utang, penyertaan modal negara tunai dari cadangan pembiayaan investasi, dan penyertaan modal negara yang berasal dari barang milik negara, menyampaikan laporan kinerja pemanfaatan PMN per semester. 4. Kementerian Keuangan menjamin dan bertanggung jawab bahwa nilai BMN yang diserah terimakan kepada BUMN sebagai PMPP akan disesuaikan kembali berdasarkan penilaian dengan prinsip-prinsip appraisal yang sahih dan akuntabel. 5. Pemerintah menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia yang berisikan antara lain strategi produksi kereta api, industri kereta api, pemenuhan kebutuhan transportasi penduduk, dan lain-lain. Selesai. Terima kasih Pak Dolby. Ini kalau melihat judul yang dibaca tadi, bunyinya itu Komisi 11 DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut. Kira-kira sudah sepakat kita? Nah, kalau itu Ibu Menteri gimana? Karena kita bersepakat nih. Kita sudah sepakat, Pak. Menteri. Ya. Terima kasih Bapak Pimpinan. Untuk beberapa prinsip yang tadi telah disampaikan dalam rancangan kesimpulan, saya rasa memuat berbagai hal tata kelola yang baik yang ingin dibangun oleh Komisi 11 dan saya berterima kasih mengenai hal itu. Saya juga menghargai dari Komisi 11 melakukan pendalaman dan melihat secara lebih teliti kepada seluruh PMN ini, baik yang tunai maupun yang non-tunai yang akan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2024. Untuk prinsip tadi untuk PMN yang non-tunai yang akan dilakukan appraisal dengan nilai yang lebih sahih, saya juga itu merupakan suatu tata kelola yang baik dan nanti kita akan laksanakan sesuai yang dimintakan di dalam tadi poin yang disampaikan oleh Pak Dolvi. Untuk beberapa PMN saya melihat mungkin yang perbedaan sangat besar adalah yang LPII. Setahu saya kemarin kita menyampaikan 10 triliun dan kemudian pendalaman juga 10 triliun. Mungkin dari sisi prinsip mengenai penyehatan LPII bahwa mereka melakukan pencadangan untuk CKPN dan men-set aside di dalam rangka untuk merecover
pemulihan dari bad debt-nya dia. Namun pada saat yang sama LPI perlu untuk mengembangkan good bank-nya, dan itu kita usulkan 10 triliun di dalam rangka untuk membangun dan mendukung ekspor Indonesia. Saya sangat mendukung dan setuju Komisi 11 menyampaikan mengenai pentingnya untuk agar adanya audit kinerja LPII bisnis model, karena memang ini yang kita persyaratkan juga untuk mendapatkan PMN 10 triliun dan memastikan keberlanjutan kinerja LPII. Kalau kami boleh meminta kepada Bapak Pimpinan dan Komisi 11 seluruhnya untuk ini di dalam rangka untuk bisa bersama-sama mengawal LPII agar menjadi lembaga untuk bisa mendukung ekspor Indonesia dengan tata kelola yang baik dan enforcement terhadap berbagai keputusan-keputusan yang menyebabkan LPII dalam hal ini mengalami kerugian yang sekarang sedang dalam proses dengan aparat hukumnya, bahkan sudah turun dari kejaksaan, dari KPK, dan akan dikawal dengan BPK dan bahkan juga BPKP kita masuk. Kalau boleh kita tetap kembali pada 10 triliun Pak, supaya dia betul-betul kembali untuk sustainable. Namun saya juga setuju untuk dalam evaluasi bisnis model kinerja LPII bisa dilakukan rapat kerja secara terpisah dengan Komisi 11 untuk intensitas pengawasan terhadap LPII. Tadi kan disampaikan Pak Dolvi bahwa seluruh yang mendapatkan PMN memberikan laporan setiap semester. Kalau saya lebih usul ada rapat kerja langsung dengan Komisi 11 sehingga kita bisa melihat bersama-sama dan bahkan kalau perlu kita undang OJK sebagai pengawas dan juga auditor internal maupun eksternal baik BPKP dan BPK. Karena saya percaya bahwa suatu lembaga yang diawasi bersama-sama tentu akan bisa kita jaga bersama-sama dan sehingga dia bisa menjalankan misinya. Dan kita juga memahami keunggulan maupun kelemahan bisnis model yang ada di dalam LPII. LPII ini adalah sui generis, makanya memang dia adalah makhluk khusus yang ada undang-undangnya khusus. Sehingga memang kita perlu dari Kementerian Keuangan untuk terus mengkalibrasi hubungan antara sui generis posisi LPII dengan dia sebagai instansi pembiayaan yang harus bekerja dalam sebuah industri keuangan yang sangat kompetitif. Ini tidak mudah. Dan di sisi lain dia harus tetap hadir untuk membantu eksportir, terutama eksportir kecil. Ini tetap ditekankan untuk bisa masuk ke pasar-pasar dan mendorong Indonesia masuk di pasar-pasar non-tradisional. Ini juga tidak mudah dan pasti resikonya besar. Jadi kalau kami boleh Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dari Komisi 11 untuk LPII tetap 10 triliun, namun Komisi 11 bisa memperkuat kalimat yang ada di nomor 2 itu, dari tidak hanya meminta BPK melakukan audit kinerja dan bisnis model, tapi juga memastikan keberlanjutan melalui suatu rapat kerja reguler yang bisa dilakukan antara Komisi 11 dengan LPII dan kami sebagai dalam hal ini shareholdernya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.